Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai analisis varian satu arah, yaitu berupa rancangan acak lengkap. Lebih dahulu kita akan mengetahui apa itu ANOVA atau analisis varian, yaitu merupakan suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih dari populasi. Dalam hal ini, asumsinya itu berupa sampel diambil secara random dan saling bebas. Kemudian populasi berdistribusi normal dan populasi mempunyai kesamaan variasi. Adapun fungsi dari analisis varian yaitu untuk mengetahui perbedaan antara 3 kelompok atau perlakuan atau lebih. Jadi ujian analisis ragam satu arah ini nanti selalu memiliki daerah penolakan di sebelah kanan dari ekor kurva pada distribusi F. Dalam hal ini untuk pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Adapun hipotesis dari analisis varian satu arah ini nanti atau one way ANOVA nanti ada H0 dan H1. Jadi kalau H0 nanti adalah antara rata-rata 1, 2, dan 3 dan rata-rata N nanti sama. Kemudian H1-nya atau H-nya nanti ada minimal ada satu pasang yang berbeda. Jika H0 ditolak nanti harus dicari pasang mana yang berbeda dengan menggunakan uji perbandingan berganda atau uji lanjut. Kemudian secara statis nanti bahwa nilai F itu nanti itu untuk mengetahui seberapa besar nilai dari F hitungnya dibanding dengan F tabel. Dan nanti untuk mempermudahnya bisa menggunakan tabel ANOVA untuk model perhitungannya, dimana kanan nanti adalah menunjukkan banyak kelompok dan N adalah besarnya data. Adapun bentuk data dari biasanya bentuk data berupa analisis varian nanti ini nanti ada perlakuan atau kelompok, kemudian juga ada data seperti halnya pada yang ada pada layar. Kemudian analisis varian nanti dibagi dua, yaitu berupa rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Oke, yang pertama yaitu berupa rancangan acak lengkap. Rancangan lengkap merupakan rancangan percobaan yang paling sederhana. Nah, ini suatu percobaan nanti yang digunakan adalah harus homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang dicoba atau diteliti. Kemudian faktor luar lain dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol. Ini misalnya percobaan yang dilakukan di dalam laboratorium atau rumah kaca. Bisa nanti untuk penelitian jenis RL nanti ini banyak ditemukan pada laboratorium rumah kaca. Biasanya contohnya itu berupa sebenarnya kayak penelitian model analisis bakteri, pertumbuhan bakteri, kemudian kadar SGOT dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari RL sendiri nanti dia nanti akan ada namanya satu sumber keragaman, yaitu berupa perlakuan. Jadi keragaman respon nanti hanya disebabkan oleh perlakuan dan galat. Jadi untuk ANOVA one way RL nanti dia nanti tidak dipengaruhi namanya yang namanya ulangan. Kemudian untuk keuntungan RL sendiri nanti adalah perancangan dan pelaksanaannya mudah. Kemudian analisis datanya sederhana, kemudian fleksibel dibandingkan dengan RAK karena ditinjau dari jumlah perlakuan, kemudian jumlah pengulangan dan dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama. Kemudian terakhir nanti adalah terdapat alternatif analisis non parametrik yang sesuai. Keuntungan selanjutnya yaitu sebagai permasalahan data hilang lebih mudah ditangani dan juga nanti tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tidak mengenai bahan percobaan. Adapun kerugian dari penggunaan sendiri nanti adalah terkadang
ini tidak efisien, kemudian tingkat ketepatan atau presisinya di percobaan mungkin tidak berlaku memuaskan kecuali untuk unit percobaan benar-benar mungkin. Kemudian hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah pelakuan yang tidak terlalu banyak, dan juga pengulangan percobaannya yang sama nanti mungkin tidak konsisten atau lemah apabila satuan percobaan tidak benar-benar mungkin. Jadi nanti apabila ada salah satu dari data yang tidak homogen, terus nanti akan mempengaruhi dari nilai F hitungnya. Kemudian kapan RAL digunakan? Yaitu apabila satuan percobaan benar-benar homogen, misalnya percobaan di laboratorium dan di rumah kaca. Apabila tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang homogenitas satu percobaan, jadi masih bingung, nah apakah ini nanti menggunakan RAL atau LHK, sebaiknya nanti menggunakan RAL. Kemudian apabila jumlah perlakuan hanya sedikit, di mana derajat bebas segalanya juga akan kecil. Jadi kalau dilihat dari model respon atau media dan tempat percobaan nanti tidak memberikan pengaruh pada respon yang diamati atau modelnya, ya. Dimana responnya nanti ya, dan nanti tidak dipengaruhi namanya ulangan. Ya. Kemudian dapat diasumsikan nanti gunakan bahwa antara rata-rata dan TI ya, TI nanti bersifat tetap, kemudian keragamannya nanti dia nanti adalah lebih dari standar errornya tadi. Adapun contoh penggunaan RAL nanti ya, ini dapat dianalisis menggunakan yang namanya SPSS ya, yaitu contohnya yaitu suatu percobaan dilakukan untuk membuktikan adanya dugaan bahwa kadar air akhir pengeringan simplia dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara di ruang pengeringan ya. Jadi ini menggunakan ada 4 taraf kecepatan aliran udara, yaitu ada 0,7, 0,8, 9, dan 10 ya. Adapun datanya nanti seperti halnya pada tabel berikut. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama untuk analisis ANAVA one way dengan menggunakan RAL, yaitu datanya ditransformasi dulu ke dalam Excel. Ini adalah data aslinya, kemudian nanti dibuat seperti ini. Jadi pelakuannya ada 4 ya, kemudian ulangannya ada 6, jadi silakan nanti ditulis ke bawah ya. Kemudian setelah nanti dari Excel tadi, kemudian nanti silakan dimasukkan ke dalam namanya SPSS. Yang pertama yaitu kita ketik dulu variabel view-nya ya, kita ketik untuk namanya itu berupa seumpama ya perlakuan ya. Kemudian labelnya nanti diketik dengan aliran udara ya. Untuk value-nya di sini kan tadi ada 4 perlakuan, yaitu 0,8 ya, kemudian 0,7 dulu, 0,8 untuk 2, kemudian 3-nya 0,9, dan 4-nya nanti 1. Tinggal nanti setelah masuk semua hal oke. Kemudian yang kedua yaitu kadar air. Untuk labelnya nanti adalah kadar air Simplicia. Setelah untuk variabel view nanti diisi, kemudian nanti langsung masuk ke data view, nanti akan muncul perlakuan dan kadar ya. Jadi untuk memasukkan data nanti silakan nanti kembali ke Excel ya,
kemudian tinggal di copy saja data yang sudah dibuat tadi, kemudian dimasukkan ke dalam namanya SPSS tadi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya ya, itu dengan cara klik analisis, kemudian compare min dan one way ANOVA ya. Jadi ini nanti ya, untuk aliran udara atau perlakuan nanti dimasukkan ke dalam faktor, kemudian untuk kadar simulasinya nanti dimasukkan ke dalam dependent list ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu silakan nanti diklik option ya, ini untuk menghitung deskripsinya, size deskripsinya dan juga homogenitas, apakah data nanti homogen atau tidak. Kemudian diklik on continue ya. Kemudian bisa nanti untuk uji lanjutnya ya, untuk uji lanjutnya nanti akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Setelah dimasukkan nanti silakan nanti diklik OK ya, tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari uji ANOVA one way dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Yang pertama nanti di sini nanti menunjukkan bahwa adanya deskriptif ya, deskriptif dari data yang kita sudah buat. Ya, di sini nanti akan menunjukkan rata-ratanya. Kan di sini untuk n-nya datanya kan ada 6. Kemudian menunjukkan ada rata-rata, kemudian ada standar deviasi dan standar errornya ya. Kemudian kalau dilihat dari homogenitasnya, bahwa di sini nanti dilihat bahwa dia datanya homogen. Jadi kalau selanjutnya nanti dilihat dari tabel ANOVA, bahwa di sini nanti taraf signifikansinya ya, dan nanti adalah sebenarnya pada video berikutnya bahwa apabila dia signifikansinya kurang dari 0,05, jadi di sini nanti adalah H0 nya ditolak. Jadi dikatakan bahwa aliran udara itu nanti akan mempengaruhi dari kadar simulisia, kadar air pada simulasi, karena di sini nanti dia signifikansinya kurang dari 0,05 ya. Itulah jadi dari sini nanti dapat disimpulkan bahwa perbandingan nilai F hitung dan F tabel nanti ya, itu nanti ternyata F hitungnya nanti dia adalah lebih besar dibandingkan dengan F tabel ya, dengan signifikansinya 0,000. Jadi ini berarti bahwa kecepatan alir, dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran udara nanti sangat berpengaruh nyata terhadap kadar air simplisia. Itulah cara sederhana analisis one way ANOVA dengan rancangan acak lengkap dengan menggunakan SPSS ya. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah bagaimana cara analisis one way ANOVA dan menggunakan RAL ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.